Bicaralah kepada setiap kami dengan cara-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesenangan
segala kuasa, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertaimu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Terima kasih Tuhan Yesus, bicaralah Roh Kudus, sebab kami mendengar. Demi nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita buka di Matius 8 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Saya ulangi, Matius 8 ayat 5. Judulnya, Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit, lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. So, aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Ini cerita sering kita dengar dan sangat spektakuler ya. Jadi seorang hamba, seorang perwira, orang Roma. Dia bukan orang Yahudi. Karena waktu itu Israel diduduki oleh Roma. Roma menguasai hampir seluruh dunia. Sehingga ada seorang perwira yang ditugaskan di sana. Tetapi perwira ini kalau di Lukas diceritakan dia sering mempersembahkan korban untuk pembangunan rumah ibadat. Jadi perwira ini perwira yang meskipun dia tidak percaya Tuhannya orang Yahudi, tetapi dia suka menolong. Dia suka memberi sumbangan untuk pembangunan rumah ibadat. Kalau kita baca di Lukas lebih detail menceritakannya. Jadi ketika dia mendengar bahwa ada Yesus, ada Tuhan Yesus, dulu belum Tuhan, belum dipertuhankan. Ada seorang nabi ya dari Nazaret, penyembuh. Jadi dia berkeliling dari kota ke kota, dari desa-desa menyembuhkan hampir semua orang yang dijumpainya.
Jadi dia mendengar itu dan dia punya masalah, hambanya sakit keras hampir mati. Hambanya sakit keras hampir mati. Coba kalau kita pikir seorang perwira ngurusin hamba. Padahal zaman itu hamba tuh nggak ada artinya, budak. Ya. Mati pun nggak apa-apa, dibunuh pun nggak ada masalah. Karena itu sudah dibeli, sudah haknya tuannya. Tetapi perwira ini punya hati yang memang mengasihi sesamanya. Dan tentu hambanya ini tentu hamba yang setia. Ya. Jadi ada dua belah pihak, seorang perwira yang punya hati mengasihi, tentu ada seorang hamba yang setia kepada tuannya. Jadi kalau kita tidak setia kepada Tuhan, tidak setia kepada atasan kita, perusahaan kita, ya kita jangan berharap mau dikasihi. Seperti hamba ini dikasihi tuannya. Tentu ada hubungan timbal balik. Dia setia melayani tuannya, saya yakin itu. Sehingga tuannya pun perwira ini sangat memperhatikan dia. Sedih mau mati hambanya ini. Sehingga dia dengar ada penyembuh yang berkeliling. Pas dia ada di Kapernaum. Mungkin ada yang ngasih tahu dia, tuh ada. Ada namanya Yesus. Nabi Yesus. Yang bisa menyembuhkan orang mati pun dibangkitkan. Tentu dia pengen hambanya juga disembuhkan. Hanya dia dengan susah payah menjumpai. Tentu seorang perwira ya pakaiannya tentara lah kalau kita sekarang. Tentara mana ada yang merendah. Jarang ada tentara yang merendah. Kecuali kepada atasannya. Kalau kepada orang lain, orang biasa kayak kita ini, ya mungkin kepada hamba Tuhan, mereka merendah. Tetapi kan dia enggak, kalau kita di gereja ada tentara atau pejabat, tentu menghargai hamba Tuhan karena dia percaya Yesus. Tetapi kalau yang di luar sana, jarang-jarang. Nah ini seorang perwira ini datang. Tadi saya di situ hampir sambil berdoa pujian penyembahan, tiba-tiba terbayanglah saya, bahwa perwira itu tersungkur di hadapan Yesus. Jadi dia tidak mungkin dia seperti kita ini, shalom Tuhan Yesus, ya kan enggak. Dia merasa tidak layak, ketemu Tuhan aja dia rasa tidak layak. Dia tentu dari jauh begitu tersungkur. Mohon, di sini ada kata-kata mohon. Nah ini kalimat-kalimat kata-kata yang menandakan bahwa dia memang seorang yang rendah hati. Kita ya perhatikan, kalau kita sombong, tidak mungkin kita mohon. Kita tidak jarang kita ngomong minta tolong. Kalau orang sombong, pasti ngomongnya to the point. Gak ada kata-kata mohon, bantu. Gak ada itu Pak, orang sombong. Kalau orang rendah hati yang bisa menyatakan mohon, kecuali orang kerja ya, misalnya marketing. Ya itu karena tuntutan mungkin sudah diajarkan untuk harus berkata-kata seperti mohon, tolong. Tapi kalau seperti biasa kita ini jarang orang sombong bisa minta tolong, mohon. Kelihatan tuh ciri-ciri orang sombong. Ya, kalau dia belum bisa mohon, maaf, tolong, tidak berani keluar dari mulutnya, itu biasanya masih sombong, biasanya ya. Cuma enggak semua juga, memang ada orang yang tidak pandai bicara, ya, tetapi hatinya rendah hati, ya. Tapi yang kita bisa lihat dia memohon kepada Tuhan. Kata Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, ia sangat menderita. Yesus berkata, aku akan datang menyembuhkannya. Dia ngomong lagi, Tuhan tidak usah datang ke rumah saya. Saya pun tidak layak ketemu Tuhan, terpaksa. Cuma di dalam Lukas diceritakan cerita yang sama, bukan dia langsung malah. Diceritakan dia meminta kepada tua-tua Yahudi untuk bertemu Tuhan, untuk menyampaikan apa yang dia katakan. Permohonannya tidak usah datang. Sehingga apa?
Tuhan bilang tidak pernah aku jumpai iman sebesar ini. Sekalipun di antara orang Israel. Jadi memang hamba Tuhan ini punya iman. Jadi dia mengalami banyak pergumulan dengan Tuhan tentu. Dia berani menyumbang ke rumah ibadat, menolong orang-orang, itu pasti dalam hatinya tuh ada pergumulan dengan Tuhan. Sehingga dia bisa melakukan itu. Nah, kadang kita ya sebagai manusia tidak menghormati hamba Tuhan. Tidak menghormati hamba Tuhan. Tidak menghormati sesama kita. Bawahan kita, atasan kita. Ya bawahan mungkin oke lah, tapi atasan harus dihormati. Kadang di kantor sekarang, apalagi anak-anak muda sekarang, ya Gen Z Risto ya, Gen Z ya kan, itu sangat tidak menghormati orang yang tua, apalagi temannya, lu gue ya kan, ngomongnya bro. Anak saya tuh masih kecil ngomongnya, saya aja dipanggil bro lah. Di sekolah ternyata itu kali kata-kata itu, papanya dipanggil bro. Bayangin, kamu dapat dari mana? Di sekolah. Jadi temannya bro, lu gue bro, istilahnya macam-macam. Ya, jadi ini yang memang kita harus luruskan lagi, menghormati hamba Tuhan. Waktu itu Tuhan Yesus itu kan hamba Tuhan, nabi. Seorang perwira ini sangat menghormatinya. Kadang orang-orang Yahudi sendiri dianggap biasa aja ketemu Tuhan. Ya, dianggap kayak teman gitu. Saya juga pernah ditegur sama pimpinan saya, karena pimpinan saya dulu, saya ingat direktur saya sangat dekat sama saya. Jadi akrab gitu, jadi kayak teman. Sekali waktu saya kelewat batas. Jadi kadang kalau antara pimpinan sama bawahan, kalau pimpinan kita rendah hati, memang dia kayak teman, tapi ada batas di mana kita harus menghormati dia. Tapi kadang orang itu kadang lupa, karena sudah akrabnya, sehingga waktu itu saya ngomongnya kurang pas. Ngomongnya kurang pas, dia ngomong, Song, saya kan ini atasanmu. Oh iya, saya dalam hal pekerjaan mungkin ada yang mau diputuskan, saya terlalu lancang. Sehingga dia keluarkan kata-kata, saya kan ini atasanmu, Song. Oh iya ya Pak, maaf Pak. Nah, kadang kita itu juga dengan orang tua, dengan hamba Tuhan, saking dekatnya, kalau apalagi hamba Tuhan itu enak gitu ya, gampang bergaul. Kita kadang kelewat batas kadang, tidak menghormati dia lagi. Nah, perwira ini sangat menghormati Tuhan. Dia karena tentara, karena memang kalau tentara itu kan atasan, bawahan itu jelas. Perintah atasan harus dilakukan, bawahan harus nurut. Jadi memang kadang kita juga harus mengambil sikap-sikap seperti ini dalam hidup. Ya, sikap-sikap seperti ini, disiplin seperti ini, Tuhan mau nyatakan di sini. Bahwa kita harus mengikuti hierarki dalam satu kepemimpinan, dalam satu pelayanan. Misalnya hamba Tuhan, terus pengerja. Kita harus tahu itu, meskipun kita sudah akrab sama hamba Tuhan, kadang kita tidak menghormati hamba Tuhan. Terus terang, saya kemarin persekutuan doa, hari kemarin siang, yang dibawakan itu Saul yang mempersembahkan korban karena Samuelnya terlambat datang. Ya, diceritakan di situ bahwa waktu itu Saul kepepet, ketakutan, takut kalau sampai dia diserang kalah, sehingga dia mengambil kesempatan untuk mempersembahkan korban. Jadi Samuelnya terlambat,
Tetapi Samuel, setelah itu Samuel datang, Tuhan bicara kepada Samuel, kamu melanggar. Tidak sepatutnya engkau mempersembahkan korban. Karena aturannya bukan begitu. Aturannya harus imam, nabi yang mempersembahkan. Dan apa hukumannya luar biasa. Dia akan dijatuhkan dari raja. Dia akan digantikan oleh seorang raja yang baru. Jadi hati-hati, hukumannya luar biasa. Jadi jangan sampai kita menganggap tidak menghormati orang tua, tidak menghormati atasan, tidak menghormati hamba Tuhan. Itu sesuatu yang ya biasa aja lah. Cuma dalam artian gini, menghormati itu bukan berarti kita harus bagaimana, harus takut, sujud sama, enggak. Ya, dalam perkataan kita, tingkah laku kita, ya, sikap kita harus menunjukkan rasa hormat kepada otoritas yang di atas. Nah ini saya dapat nih. Jadi kita harus melihat otoritas itu, pimpinan, orang tua, hamba Tuhan. Harus hormati. Memang di Alkitab berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jadi rasa hormat yang selama ini sudah mulai menghilang dari manusia harus dikembalikan melalui firman ini. Jadi seorang perwira itu yang sangat menghormati Tuhan. Sampai dibilang, aku tidak layak ketemu Tuhan. Kadang kalau kita malah sama Tuhan main-main, sama hamba Tuhan main-main. Dan kemarin waktu persekutuan doa pun saya sampaikan begini, saya bisa seperti ini ya, bisa diberkati Tuhan secara rohani, jasmani, materi, bukan dengan sendirinya begitu. Saya dulu tuh sangat menghormati hamba Tuhan. Siapapun hamba Tuhan yang berkhotbah di mimbar, entah itu hamba Tuhan yang luar biasa khotbahnya, yang berapi-api, atau yang slow sekalian pun, yang orang tidur ngantuk, saya tetap fokus. Ingat Pak Ronald ya, kalau Pak Ronald perhatikan saya waktu di atrium pelayanan, saya selalu duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Siapapun hamba Tuhan itu yang bagi orang, halo om, khotbahnya jelek, khotbahnya gitu, kadang ada yang bilang khotbahnya kayak salah om. Enggak, saya tetap dengerin. Saya ambil yang benarnya, karena pasti ada benarnya. Meskipun ada juga penyimpangan-penyimpangan, saya enggak ambil itu. Saya selalu fokus mendengarkan firman Tuhan. Saya selalu fokus mengikuti ibadah, dari pujian, penyembahan, sampai doa berkat. Kadang orang kan doa berkatnya doang kan. Waktu pujian penyembahan dia tidur. Tidur di alam roh. Bagus juga sih sebetulnya. Tapi ya bukan itu yang Tuhan mau. Ya, kalau mata saya ngantuk, saya ganjal kadang. Saya mana ngantuk ini? Bener. Sampai saya jalan-jalan kadang keluar dulu ke toilet. Supaya saya tidak ngantuk. Karena saya menghormati sekali. Saya sangat menghormati hamba Tuhan yang menyampaikan firman. Saya sering dulu marah sama teman-teman. Kenapa kumpul di dalam, keluar dengar firman. Biasa pelayan-pelayan Tuhan banyak muda-mudi kan. Habis dia pelayanan, nyanyi, ya. Habis jemput tamu, habis itu ngumpet di dalam ngobrol. Ya, ngerumpi. Saya sering, keluar semua, dengar firman. Enggak dapat apa-apa kita. Kenapa saya dapat banyak? Dapat banyak makanan rohani karena saya duduk diam. Bayangin dalam satu hari kita pelayanan bisa 3 kali, 4 kali. 4 firman kita dengar setiap hari. Itu hari Minggu tok. Belum nanti hari pertengahan. Hari Kamis, kadang hari itu. Jadi luar biasa masuk firman. Belum doa semalam suntuk. Jangan suntuk semalam. Malam suntuk sampai jam 4 pagi kita doa. Kita dengar firman.
Ya, sampai minum kopi segala macam. Jadi kita harus menghormati Tuhan. Ya, menghormati Tuhan, menghormati hamba Tuhan, menghormati sesama kita. Suami kita hormati, istri kita hormati, bahkan anak-anak pun kita hormati. Kalau ini hambanya loh. Hambanya, budaknya, dia hormati. Dia bela-belain. Ketemu Tuhan. Saya ingat dulu saya di kampung, saya ada satu orang namanya Puan Bace, itu yang merawat kita dari kecil, yang membantu mama mengurus anak-anak. Terus kita anggap kayak keluarga. Saya tidur sama dia, kalau malam dia kasih tidur saya. Suatu saat setelah dia tua, dia sakit, kita yang ngerawat semua. Kita yang ngerawat dia. Cuma waktu itu kita belum percaya Yesus sungguh-sungguh. Jadi kita tidak mengabarkan Injil kepadanya. Dia tetap sesuai agamanya, waktu itu dia makamkan sesuai dengan agamanya. Dia juga merasa sama keluarga, satu keluarga. Tidak ada lagi perbedaan. Yang itu yang diajarkan papa mama saya. Tidak membedakan orang. Itu yang sampai sekarang yang saya juga lakukan dalam hidup ini. Tidak membeda-bedakan siapapun, dari mana asalnya, apapun jabatannya, miskin kaya. Bahkan saya sama orang kaya agak sedikit menjaga jarak. Saya lebih bisa bergaul sama orang yang di bawah daripada orang yang di atas. Karena saya takut, jangan-jangan kalau orang kaya saya screen datang bergaul, jangan dikira saya ada mau. Itu yang enggak mau saya. Jadi perhatikan hamba Tuhan di perwira ini. Sangat-sangat rendah hati. Ini yang patut kita contoh dalam hidup ini. Dia menghormati Tuhan. Menghormati hamba-hamba Tuhan, penatua-penatua. Dan Tuhan, kan kita tahu Tuhan Yesus itu sering vokal terhadap ahli-ahli Taurat, orang Farisi, ya, yang merasa menguasai Taurat. Tetapi bukan berarti Tuhan Yesus itu membenci ahli Taurat. Dia juga berteman sama ahli Taurat, tua-tua Yahudi yang tidak terlalu sombong. Seperti Nikodemus, ya, teman baik dia. Kadang persepsi saya selama ini kadang merasa, kalau Tuhan Yesus itu temannya ahli orang berdosa sama pemungut cukai. Tetapi sama ahli Taurat dia enggak berteman. Sering kritik. Memang Tuhan Yesus sering mengkritik ahli Taurat, orang-orang Farisi, supaya kesombongannya itu jangan sampai begitu, supaya dia sadar. Tapi bukan berarti dia enggak bergaul sama mereka. Ya, seperti cerita ini di Lukas, perwira ini meminta tua-tua untuk kepada Tuhan Yesus, mengatakan, sehingga tua-tua berkata bahwa ini layak engkau tolong Tuhan. Karena dia membantu pembangunan rumah ibadat kita. Engkau layak kau tolong. Jadi orang-orang tertentu yang punya hati mau memberi berkat-berkatnya untuk pelayanan, untuk pekerjaan Tuhan. Itu juga Tuhan perhatikan. Jangan dianggap Tuhan itu tutup mata. Tuhan sangat memperhatikan, selain kesetiaan kita kepada Tuhan, kedua, kita juga harus rela berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Ya, rela berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Kita perhatikan orang-orang yang rela berkorban untuk pekerjaan Tuhan, tidak akan ditinggalkan Tuhan. Dan bukan berarti dia akan semakin tidak diberkati, malah semakin diberkati sampai tua. Jadi itu hal yang kita perhatikan, ya, kesetiaan kepada Tuhan, iman kita kepada Tuhan, iman yang merendahkan diri. Sehingga Tuhan berkata, tidak ada satu orang di antara kamu ini yang kujumpai imannya sekuat ini. Itu bayangin tuh. Zaman itu murid-muridnya pun berarti tidak termasuk. Jadi kita butuh iman yang seperti perwira ini, ya. Jadi kita memang harus perlu untuk menemui hamba Tuhan.
Kita butuh hamba Tuhan. Kita hormati hamba Tuhan. Kalau perlu kita datang, kalau kita ada masalah kita minta doa, minta counseling, ya, minta pengarahan. Tetapi kalau sampai kita tidak bertemu hamba Tuhan, kita bisa berdoa. Kita bisa minta Tuhan nyembuhkan kita. Nggak harus datang ke rumah kita. Lewat telepon, lewat Zoom meeting, bisa terjadi mujizat. Banyak kesaksian-kesaksian lewat ibadah online, bahkan sebelum COVID, zaman sebelum COVID sudah ada orang yang ibadah online, sudah ada orang yang doa jarak jauh sembuh. Ya. Jadi tidak harus bertemu muka dengan Tuhan. Ya. Bahkan Tuhan bilang waktu Thomas tuh bilang, oh sebelum aku bertemu Tuhan, sebelum aku mencucukkan jariku, aku sekali-kali tidak percaya. Tuhan bilang, berbahagialah orang yang percaya, meskipun tidak melihat. Jadi kita ini percaya tidak melihat. Betapa banyaknya orang berbahagia sekarang. Karena kita gak pernah ketemu Tuhan secara langsung, face to face. Cuma dengar dari firman, dengar dari kesaksian orang. Makanya kita juga butuh kesaksian bersaksi, ya. Supaya apa? Kesaksian kita itu akan membuat orang beriman. Jangan kita diam saja kalau ketemu orang. Bersaksilah tentang Yesus. Itu salah satu berkat yang akan Tuhan berikan. Semakin sering kita bersaksi tentang kebaikan Tuhan, semakin banyak berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi hambanya sembuh, dan mana sembuh hambanya. Jadi butuh iman sebesar biji sesawi saja supaya kita bisa memindahkan gunung. Iman itu gak perlu gede-gede, asal imannya itu dalam. Seperti firman saya sebelumnya bahwa kita harus membuat pondasi yang dalam di dalam firman. Kita benar mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau kita nggak kenal, memang iman kita bisa sembuh lewat hamba Tuhan. Tapi ya cuma sekali. Tapi kalau kita di dalam Tuhan, kita mengenal Dia, karakternya, kuasanya, kasihnya. Kesembuhan itu bukan hal yang susah. Bukan hal yang sulit sebetulnya. Alkitab ini bicara mujizat 50% kali dari Injil bicara mujizat. Tuhan Yesus kalau jalan pasti mujizat terjadi. Dia berjalan keliling pasti kalau orang sembuh datang sembuh. Orang sakit datang sembuh. Apakah itu bukan satu mujizat? Kenapa kita sulit mendapatkan mujizat? Kesembuhan, saya bicara misalnya. Atau mujizat yang lain. Karena apa? Kita enggak tertanam, kita tidak kokoh berdiri di atas firman. Sehingga kita, orang lain lihat, mujizat saya selama umur sudah 60 tahun, 70 tahun, belum pernah saya disembuhkan Tuhan secara ajaib, secara mujizat. Selalu yang sembuhkan dokter, dioperasi sana sini. Nah, berarti karena kita harus jaga hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Seperti perwira ini bukan dia lagi, hambanya dia mintain tuh. Hambanya disembuhkan. Dia minta kepada Tuhan. Jadi kita juga bisa berdoa untuk orang lain. Misalnya kita tahu orang lain sakit, siapa sakit, kita doa sama Tuhan, Tuhan bisa dengar. Seperti hamba Tuhan kalau doain orang kan dari mana? Memang kuasa dari hamba Tuhan? Enggak, kuasa dari Tuhan. Jadi hormatilah hamba Tuhan, apapun keadaannya. Mungkin kita tahu dia melakukan satu pelanggaran, tapi jangan sekali-kali mencelahnya. Jangan sekali-kali mencela atau menggosipkan dia kepada orang lain. Manusia bisa dosa memang. Tetapi apakah dia dosa terus kan belum tentu. Ada saatnya dia bertobat. Jadi saya mau kasih tahu bahwa kita harus menghormati Tuhan terutama.
Hamba-hamba Tuhan itu wakil Tuhan di dunia ini. Kedua, kita harus mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Ini, perwira ini bukan orang Kristen, tapi dia sering membantu gereja, bangun gereja, pakai uangnya karena dia punya uang banyak. Ya, ikutlah dalam pekerjaan Tuhan. Ya, masih banyak jiwa-jiwa yang belum terjangkau. Ya, sekecil apapun bagian kita harus dilakukan. Ya, kedua, kita harus punya hati mengasihi sesama. Ya, mengasihi sesama, hamba budak kita pun harus dikasihi seperti dia ini, perwira ini. Dia mengasihi budaknya, hambanya. Jarang-jarang ada. Makanya Tuhan bilang, ini luar biasa nih, jarang ada kejadian ini. Kalau anaknya, mungkin kita, kalau anak kita, kalau anak kita sakit sedikit, kalau perlu juta terbang kita, iya ke surga. Terbang kita ke surga ketemu Tuhan Yesus kalau perlu. Kalau bisa terbang ke surga. Tuhan, anakku sakit, Tuhan sembuhkan segera. Coba kalau anak buah kita di kantor, bahkan yang suka menjengkelkan kita, ya, misalnya bawang kita yang suka bandel, jarang masuk, nggak disiplin, sakit. Malah rasain lu mati sekalian. Nggak harus didoakan, ya, nggak boleh, ya, tetap harus punya hati yang seperti hatinya Tuhan Yesus, ya. Semua orang dia berjalan keliling, menyembuhkan semua orang yang mau disembuhkan. Tidak pilih bulu dia tidak tanya dulu, kamu sudah percaya belum Tuhan? Kamu gereja di mana? Enggak, waktu itu dia jalan ketemu ada orang lumpuh di jalan, sembuhkan, enggak nanya, kamu sudah Kristen belum? Kamu sudah, enggak. Kita harus punya hati seperti itu. Kita mendoakan orang-orang yang tidak seiman dengan kita. Itu yang Tuhan mau dalam hidup ini. Supaya apa? Kita dapat banyak dari Tuhan. Kita bisa dijadikan alatnya untuk orang lain. Ya, itu yang saya alami dalam hidup ini. Memang dulu waktu saya melayani Tuhan saya pikir, ya ini memang tidak ada apa-apa. Maksudnya Tuhan, saya ini tidak layak untuk melayanimu. Apa sih saya, siapa sih saya ini? Makanya saya pelayanan dari penjemput tamu, terus kadang kalau disuruh ini menolak. Saya enggak layak, saya belum layak untuk khotbah, belum layak untuk ini. Lama bertahun-tahun, berpuluh tahun baru saya bisa berani untuk berdiri di mimbar ini. Ya, karena saya takut sekali. Takut kalau jangan-jangan apa yang saya sampaikan tidak seperti apa yang kulakukan. Apa yang saya sampaikan salah, menyimpang daripada kebenaran yang sesungguhnya. Saya takut mempermalukan Tuhan Yesus. Itu salah menghormati Tuhan tuh, kita harus takut. Jangan sampai gara-gara saya ini orang jadi murtad. Gara-gara saya orang jadi mencela nama Tuhan. Ya, banyak orang mencela nama Tuhan karena orang Kristen. Hidupnya tidak sesuai dengan firman. Sehingga orang mencela, percuma saja kamu percaya Yesus. Hati-hati. Jadi perhatikan hidupmu, miliki iman seperti perwira ini. Iman yang rendah hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan, meminta supaya hambanya disembuhkan. Ya, oke, anak kita juga harus, justru penting. Kenapa? Ya, namanya anak kita kan harus sembuh. Tetapi bukan berarti orang lain kita juga nggak punya hati untuk mendoakan. Ya, bahkan kalau menurut saya ya, kalau kita, saya ini diri saya sendiri, saya jarang berdoa untuk diri saya sendiri lagi. Saya lebih banyak berdoa untuk orang lain. Tetapi Tuhan juga sembuhkan, Tuhan juga berkati. Kalau sakit saya cuma tumpang tangan, Tuhan jamah, Tuhan sembuh. Ya, jadi untuk diri sendiri saya sudah jarang berdoa, apalagi minta berkat, minta uang. Sudah nggak pernah saya merasa. Saya udah nggak pernah lagi minta Tuhan
berkati saya Tuhan, berkati. Saya malah berdoa untuk komunitas, berkati perusahaan, berkati tim, berkati anak-anak, ya berkati gitu. Jadi Tuhan maunya itu bukan lagi aku, ya. Tuhan maunya itu kita untuk orang lain. Bukan berarti Tuhan tidak memberkati kita, pasti Dia berkati. Kalau kita berdoa untuk orang lain, bukan berarti Tuhan akan sembuhkan kita. Sembuhkan kita. Saya pernah sekali waktu, ini saya tutup dengan kesaksian, mau diundang khotbah, sakit saya waktu itu. Sakit, Pak Joko yang sering membawa saya juga pulang kampung. Saya sudah mau batalkan tuh khotbah saya. Saya sakit, wah panas Pak, semalam-malaman gak bisa tidur. Tidur sejam, 2 jam, sakit saya bilang panas badan saya kayak lemas. Terus Tuhan apa saya mau, tapi kan udah mendadak begini kan, jadi gimana Tuhan? Akhirnya saya paksakan, saya tetap melayani. Saya nyetir sendiri, biasanya ada yang nyopirin, saya nyetir sendiri. Saya tuh doa terus, Tuhan tolong saya Tuhan, supaya saya bisa kuat berdiri di atas mimbar. Udah goyang kaki saya, zaman COVID itu. Ya, terus udah masuk, dicek suhu tubuh kan. Suhunya tinggi memang, 38 suhu. Om, suhunya tinggi Om, 38. Iya, terus gimana, boleh nggak Pak? Nggak apa-apa katanya. Tapi kalau saya nggak boleh ya kebenaran deh, saya pulang kan. Ternyata boleh, ya kan. Tapi panas saya, udah tegang nih. Tapi Tuhan tolong aku Tuhan. Saya mau menyampaikan firman-Mu ya. Karena saya persiapkan firman ini cukup lama. Ya, doa Bapak. Terus akhirnya saya tidak menolak, saya tetap naik ke mimbar. Mimbar itu saya pegang kuat-kuat. Waktu saya berdoa untuk permulaan firman itu saya pegang kuat. Kaki saya sudah goyang. Tuhan, sambil doa saya tuh. Doa gitu, doa firman. Terus mulai saya khotbah. Mulai kuat, mulai panas badan saya. Mulai sehat saya. Ya itu luar biasanya. Ya, jadi Tuhan itu kalau kita mengambil bagian, menolong orang, memberkati, mengambil bagian firman, Dia akan sembuhkan. Saya tidak minta disembuhkan, saya bilang Tuhan kasih saya kekuatan, jangan sampai jatuh di mimbar. Ya, supaya saya bisa menyampaikan firman ini sampai selesai. Saya mau persingkat saja, cepat ya kan, 15 menit, 20 menit selesai supaya saya bisa turun dulu. Malah lama karena saya sehat setelah itu. Sembuh saya, sehat saya. Berkobar-kobar saya menyampaikan firman. Nah itu yang saya bilang, kalau kita bisa melakukan untuk orang lain, apalagi untuk Tuhan, itu gak usah kamu minta-minta untuk dirimu sendiri. Pasti Tuhan lakukan. Dia tidak pernah berutang, kata firman. Dia tidak pernah berutang sedikit pun kepada kita. Dia maha kaya, maha kasih, maha penyayang. Tetap di dalam Tuhan Yesus, tetap rendah hati, menolong orang, hormati Tuhan, hormati hamba-hambanya, hormati sesamamu, hormati siapapun. Rendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Maka Dia akan memberi berkat-berkat yang berlimpah-limpah. Berkat sukacita, damai sejahtera, berkat jasmani, kesehatan, berkat materi, pekerjaanmu akan diberkatinya. Engkau akan bekerja dengan baik dan orang akan melihat engkau menjadi saksi terutama. Seperti permulaan tadi firman, engkau akan menjadi saksiku di Yerusalem sampai ke ujung bumi. Dan aku akan menyertaimu senantiasa. Itulah perintah yang saya terima dari Tuhan sejak saya muda. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdiri untuk menaikkan doa-doa kita. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan Yesus atas pewahyuan yang Kau berikan kepada kami. Atas firman-Mu yang sederhana Tuhan. Tetapi firman yang sederhana ini harus kami lakukan.
harus kami lakoni di dalam hidup kami sehari-hari. Yaitu pertama, kami harus menghormati Tuhan. Mengasihi-Mu dengan segenap hati, jiwa, dan pikiran. Segenap kekuatan kami. Mengasihi sesama kami. Menghormati sesama kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Biarlah hari ini adalah hari di mana Tuhan melakukan mujizat dalam hidup kami. Jikalau ada yang sakit, mohon kepada Tuhan Yesus. Mohon kepada Tuhan Yesus untuk menyembuhkanmu. Pegang bagian tubuhmu yang sakit. Minta kepada Tuhan Yesus. Dia yang akan menyembuhkanmu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Tubuh dan darahnya akan memberi engkau kekuatan, iman, kesembuhan. Jikalau ada yang mencari pekerjaan, ada masalah keluarga, mohon kepada Tuhan Yesus. Mengatakan sepatah kata saja, maka persoalanku akan selesai Tuhan. Pekerjaanku akan selesai. Karirku akan baik Tuhan. Pekerjaanku akan sukses berhasil. Apapun yang ku kerjakan, Tuhan buat berhasil. Dagangan, pelayanan, sekolah, apapun. Jikalau kita menghormati Tuhan, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, mengasihi sesama kita, punya hati untuk sesama kita, mau menolong orang, mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Sekecil apapun yang kau ambil, itu Tuhan akan perhitungkan. Dia akan perhitungkan. Bukan banyaknya yang kau beri, tetapi setulus apa yang kau beri untuk Tuhan. Engkau memberi dari kekuranganmu, itu ya Tuhan sangat perhitungkan. Jangan engkau memberi punya niat pada saat aku kaya Tuhan, aku kelimpahan baru aku beri. Justru pada saat kekurangan, engkau mau menolong saudaramu. Tuhan bilang, Dia akan memberkatimu. Jadi lakukan itu. Lakukan yang Tuhan mau. Hormati Dia, sayangi sesamamu. Berdoalah untuk sesamamu. Kalau engkau merasa doamu kurang manjur, bawalah dia ke gereja. Bawa dia, tunjukkan dia. Sekarang paling gampang, kirimi dia firman-firman, khotbah-khotbah dari hamba-hamba Tuhan. Yang punya karunia-karunia kesembuhan, karunia iman, banyak karunia yang Tuhan beri. Apa kebutuhannya semua ada. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu, Pastor Ronald Saragi, istri dan anak-anaknya, selalu dalam kasih Tuhan. Berkati pelayanan di tempat ini Tuhan Yesus. Berkati pemain-pemain musik, pemimpin pujian. Berkati semuanya Tuhan Yesus. Serahkan Tuhan Yesus hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Haleluya. Amin.